Halo guys, aku lagi ada di Ho Chi Minh City, Vietnam. Hari ini aku mau ajak kalian kuliner. Aku udah pilih 5 lokasi kuliner yang recommended banget di Ho Chi Minh. Aku akan review makanannya buat kalian, buat perbandingan dengan review yang ada di Google. Yang pertama, Gem Tam Bagian atau nasi ambiar bagian. Lokasinya sekitar 20 menit dari pusat kota. Kalau aku bilang pusat kota tuh berarti patokannya Pasar Bentan ya teman-teman, biar gampang. Ini lokasinya lebih dekat ke airport. Rumah makan ini mendapat penghargaan dari Michelin 3 tahun berturut-turut dari 2023 sampai 2025. Makanya semakin rame orang penasaran makan di sini. Katanya warung ini warung paling rame di Ho Chi Minh. Menunya di sini adalah nasi dan babi panggang, makannya pakai acar. Semua paketnya sama. Kalau nomor 2 ada tambahan telur mata sapi, nomor 3 ada tambahan kulit babi, nomor 4 kulit babi dan telur ceplok, nomor 5 dagingnya ada 2 macam, babi dan ayam, dan nomor 6 yang nggak suka babi ada daging ayam panggang. Untuk harganya mulai dari 90.000 Vietnam dong sampai 166.000 Vietnam dong. Selain babi dan ayam, di sini juga sedia sup-sup seperti ini, teman-teman. Daging babinya dipanggang dengan arang di depan warung. Jadi di dalam sini baunya benar-benar aroma manis dan gurih. Ini dia pesanan kita udah datang. Aku pilih paket yang nomor 1. Penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Ini dagingnya dia ada potong beberapa slice. Nah, ini acarnya. Disajikan pakai sambal seperti ini. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, sekarang kita cobain. Aku udah ngiler dari tadi, baunya wangi banget. Ini penampakan nasinya, entah kenapa dikasih nama nasi ambiar. Seperti nasi biasanya. Mau coba dagingnya. Ini keras ya. Làm một ông người bà người ta làm ngồi với ăn cười bò. Ini babi. Enak. Dagingnya tuh tebal-tebal teman-teman, jadi agak susah dipotong-potongnya ya. Tapi ini rasanya enak banget, wangi. Terus ini nih kalau nemu yang kayak gini teman-teman, ini waduh nikmat sekali. Ini adalah minyak babi atau lemak. Karena aku suka manis dan gurih seperti ini, aku kasih nilai nasi ambiar babi panggang 8,5 dari 10. Lanjut yang kedua, Huynh Hoa Banh Mi. Kalau yang ini lokasinya deket banget di pusat kota, sekitar 700 meter dari Bentan atau 9 menit jalan kaki. Ini adalah roti isi paling terkenal di Saigon. Kamu lihat antriannya, udah kayak orang nunggu konser. Makanan yang dijual hanya satu macam, roti isi, tidak ada menu lain. Kalau teman-teman lihat, ini ada 2 toko. Yang sebelah kanan itu khusus untuk antrian online, kalau yang sebelah kiri ini untuk makan di tempat. Untuk makan di tempat disediakan meja kursi di ruko sebelahnya. Satu potong banh mi ini harganya mulai dari 72.000 Vietnam dong. Di sebelah orang yang sedang makan di tempat juga penuh banget ya teman-teman. Kita nunggu beberapa menit baru dapat meja gantian dengan yang udah selesai makan. Sambil nunggu meja kursi yang kosong, pesan minuman dulu buat temen, kita makan banh mi nanti. Akhirnya dapat kursi setelah nunggu sekitar 10 menit. Ini dia penampakan banh mi-nya. Ukurannya gede banget, sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa. Dan rotinya gemuk. Isinya daging dan sayur. Nah, ini sayurannya dipisah di plastik-plastik seperti ini. Ya udah, sekarang mari kita racik rotinya.
Jadi di dalam rotinya udah diisi daging, pate, ham, dan mentega. Pate itu semacam olesan lembut dari hati. Biasanya hati ayam atau hati babi. Yang udah dicampur bumbu, bawang, dan kadang susu atau mentega. Lalu dihaluskan sampai teksturnya mirip mentega daging. Di Vietnam, pate itu salah satu isi utama banh mi. Mereka oles di roti bagian dalam sebelum masukin daging, ham, sayur, dan lain-lain. Rasanya gurih, creamy, agak tajam karena dari hati. Dan bikin rasa banh mi jadi lebih berisi dan khas banget. Jadi bisa dibilang pate itu kayak mentega versi daging. Vietnam dulu sempat dijajah Perancis. Dan warisan paling berharga dari penjajahan Perancis adalah orang Vietnam belajar cara membuat roti yang enak langsung dari sang maestro. Untuk banh mi ini aku kasih nilai 9,5. Ke Vietnam kalau belum makan pho kayaknya belum afdol. 3,7 km atau sekitar 13 menit dari pusat kota. Kuliner berikutnya adalah pho. Pho Phuong ini sangat terkenal, yuk kita langsung lihat ke dalam. Restoran pho ini mendapat Michelin Award selama 3 tahun berturut-turut dari 2023 sampai 2025. Di sini menunya juga cuma satu, pho. Pilihannya mangkok sedang 75.000 VND, mangkok besar 95.000 VND, pho buntut 115.000 VND, dan daging campur jeroan 115.000 VND. Disajikan dengan rempah segar dan tauge rebus. Ini dia pesanan kita udah datang. Kita pesan yang medium, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah ini ada cakwe, ini enak banget kalau dimakan bareng pho. Tapi ini dijual terpisah ya. Sekarang kita cobain. Wangi banget aromanya. Kita coba dulu kuahnya. Agak amis ya rasanya. Kita coba tambahkan jeruk dulu. Diaduk ulang. Kita coba lagi. Ini seger, nggak asam, sama sekali nggak asam kok, seger doang. Sekarang kita cobain dagingnya. Ini dagingnya tuh mentah-mentah, terus dicelupin ke air panas gitu, langsung matang di dalam. Dagingnya lembut banget. Penya lembut, tapi nggak lembek. Untuk pho ini, karena tadi ada sedikit bau amis di awal, karena aku juga pernah makan pho yang lebih enak di Hanoi. Aku kasih nilai 7. Karena kita belum dapet pho yang enak, aku mau rekomendasiin satu resto pho lagi yang enak banget menurut versi aku. Ini dia, nama restorannya Pho Pad Thai. Lokasinya deket banget, cuman 100 meter dari Bui Vien Walking Street. Namanya agak membingungkan memang ya, awalnya juga aku pikir loh, ini kayak restoran Thailand gitu. Ternyata bukan, ini restoran Vietnam. Restorannya cukup nyaman, dia ada 3 lantai dan di dalam ada ruangan ber-AC. Jadi kalau bawa orang tua cukup nyaman juga ya duduknya di kursi dan meja normal. Tapi karena aku mau sensasi seperti warga lokal Vietnam, aku pilih duduk di depan dan duduk ngedoprok di trotoar di pinggir jalan. Pho di sini variasi dagingnya banyak banget. Contohnya yang pertama ini, pho dengan rare beef itu tingkat kematangan yang paling rendah. Jadi dagingnya masih merah, lembut dan juicy. Yang kedua ini daging sapi tanpa lemak. Yang ketiga ini
bakso daging dari betis sapi. Berikutnya yang keempat ini steak iga daging sapi. Yang ini brisket atau daging sapi bagian dada bawah. Yang ini daging sapi sup anggur merah. Dan masih ada banyak lagi lainnya. Kita pilih yang original aja sama tambahannya cakwe. Jadi di sini kita makan ngedoprok di trotoar sambil liatin orang jalan. Cakwenya udah datang duluan. Ini di meja ada cabe sama ada jeruk nipis. Makanannya udah datang semua. Aku nambah spring roll sama coconut shell. Nampakannya seperti ini ya teman-teman. Aromanya wangi banget. Ini selalu kalau di Vietnam dikasih sayurannya banyak ya. Ini buat nambahin. Cakwenya masukin. Untuk pad thai ini aku kasih nilai 9. Salah satu yang nggak boleh kalian lewatkan kalau lagi ada di Vietnam adalah kopi telur atau egg cafe. Cafe yang menyediakan menu kopi telur Vietnam. Yang paling terkenal di Ho Chi Minh adalah Little Hanoi. Lokasinya deket banget dari pusat kota, sekitar 450 meter. Tapi ada di dalam gang. Kopi telur Vietnam adalah kopi yang di atasnya dikasih krim kocok telur dan susu kental manis. Di cafe ini selain minuman, mereka juga menjual makanan-makanan khas Vietnam. Little Hanoi punya 4 cabang di Ho Chi Minh dan 1 cabang di Hoi An. Desain kafenya dibuat seperti serasa di rumah. Pengunjung dibuat senyaman mungkin dan lupa waktu. Pesanan kita udah datang. Aku pesan egg coffee dan egg coklat. Penampakannya seperti ini teman-teman. Minuman ini pertama kali diciptakan di Hanoi tahun 1946 sama Bapak Nguyen Giang. Jadi pada tahun 1946 itu sebenarnya terjadi kelangkaan susu di Vietnam. Jadi orang nyari susu tuh nggak ada stok di mana-mana, susah banget. Sedangkan orang Vietnam tuh suka banget bikin kopi plus susu kental manis. Kalau teman-teman tahu Vietnam Drip, kopi asli Vietnam itu kopi hitam plus susu kental manis. Karena nggak ada susu untuk membuat kopi Vietnam, akhirnya Pak Nguyen Giang ini bereksperimen menggantikan susu dengan telur dan gula yang dikocok sampai menjadi krim yang lembut. Pengganti susu, karena rasanya yang unik, kaya, dan lembut, minuman ini malah jadi populer sampai ke seluruh dunia. Selain untuk kopi, krim ini juga bisa dicampur dengan minuman coklat, matcha, atau teh. Resep aslinya sudah diwariskan ke keturunan keluarganya dan sekarang masih bisa ditemukan di Cafe Giang yang ada di Hanoi. Sekarang kita coba dulu kopinya. Setelah dicampur, ini nggak ada rasa amis sama sekali ya, teman-teman. Kopinya lebih strong daripada. Mantap. Ada coklat sama. Kalau ini dia jadi ngeblend ya. Rasa coklat sama egg-nya itu ngeblend. Jadi coklatnya nggak terlalu strong, egg-nya juga nggak terlalu strong. Kalau yang ini, tapi kopinya tetap strong, mengalahkan rasa atau aku lebih suka ini karena aku juga.
Kalau dibandingkan dengan Egg Coffee yang ada di Cafe Giang di Hanoi, aku kasih nilai untuk Little Hanoi ini 8. Oke teman-teman, itulah tadi 5 rekomendasi kuliner di Ho Chi Minh. Buat teman-teman yang lagi ada di Ho Chi Minh atau yang udah pernah nyobain makanan ini, boleh komen di bawah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.